Assalamualaikum, saya Nur Hidayanti akan menjelaskan tentang materi filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian manusia, dan alam yang disinari ajaran Islam dan suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Adapun definisi filsafat Islam secara khusus oleh beberapa penulis Islam, yaitu yang pertama Ibrahim Madkur. Filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Yang kedua ada Ahmad Fuad Al-Ahwan. Filsafat Islam adalah pembahasan tentang manusia dan alam yang disinari ajaran Islam. Yang ketiga, Muhammad Atif El-Raqi. Filsafat Islam secara umum di dalamnya mencakup ilmu kalam, ilmu usul fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu pengetahuan lainnya yang diciptakan oleh intelektual Islam. Selanjutnya, sejarah perkembangan filsafat Islam. Dalam mencermati sejarah panjang perkembangan filsafat Islam, dimulai dari asal-usulnya, pertemuannya dengan filsafat Yunani, dan perkembangannya dalam sejarah pemikiran Islam. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam sudah diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi semakin maju dan berkembang. Perubahan dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Filsafat Islam adalah filsafat yang lahir di Arab, filsafat yang berpandangan bahwa filsafat adalah bentuk usaha manusia untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran secara rasional. Faktor-faktor timbulnya filsafat Islam yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi berkembangnya filsafat di dalam dunia Islam diantaranya ialah dalil-dalil naqli yang memiliki kekuatan untuk mendorong umat Islam menggunakan dan mengembangkan akalnya. Dalil-dalil tersebut terdapat di dalam Al-Quran yang amat menghargai akal dan meletakkannya dalam kedudukan yang tinggi. Adapun faktor-faktor internalnya, yang pertama karakteristik Al-Quran. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki karakteristik petunjuk yang bersifat global dan simbolik. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya interpretasi atau penafsiran untuk mengungkapkan makna-makna global simbolik tersebut sehingga akan mendapatkan petunjuk atau makna yang bersifat teknik dan pragmatis. Dalam sebuah konteks usaha inilah, filsafat Islam sebagai ilmu tentang berpikir rasional, fundamental, komprehensif, dan universal merupakan ilmu yang dibutuhkan dalam rangka menafsirkan makna-makna di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah krisis kepemimpinan. Pada masa sepeninggal Nabi Muhammad SAW, persoalan yang pertama kali muncul adalah siapa yang berhak menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat dalam hal agama maupun pemerintahan. Situasi seperti inilah watak asli bangsa Arab muncul seperti sebelum kehadiran Islam, yaitu saling memperebutkan kekuasaan untuk memperoleh fasilitas material dari masyarakat Arab. Maka muncullah kelompok-kelompok dari suku dan kabilah yang masing-masing mengemukakan alasan, pandangan, dan pemikirannya untuk menyatakan bahwa yang lebih berhak adalah kelompoknya sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Yang ketiga, kompleksitas persoalan. Perubahan dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan dalam masyarakat. Banyaknya persoalan-persoalan muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari banyaknya persoalan yang umum atau spesifik, hadis yang tidak mengcover masalah dan pendapat dari ulama yang tidak menjangkau berbagai masalah. Mendorong umat Islam untuk berpikir, berijtihad, menemukan hukum-hukum yang dapat dilaksanakan dengan tetap bersandar pada Al-Quran dan hadis untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah
umat yang semakin bertambah dan beraneka ragam. Pada konteks ini melahirkan perbedaan pendapat dan pandangan serta muncullah aliran-aliran dan mazhab selain faktor politik kekuasaan suku-suku Arab dan kelompok. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mendorong lahirnya filsafat dalam dunia Islam adalah filsafat Yunani yang banyak mempengaruhi perkembangan filsafat dan sains dalam Islam. Adapun faktor-faktor eksternalnya yaitu yang pertama, pertemuan budaya. Seiring dengan perluasan wilayah dan kekuasaan Islam, Islam dan umat Islam dihadapkan pada berbagai macam budaya dari daerah yang dikuasainya. Antaranya adalah budaya negeri Syam, Irak, Mesir, Yunani, India, Afrika, dan lain-lain. Dengan adanya keberagaman tersebut sudah pasti akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian secara tepat menurut umat muslim untuk berpikir dan berijtihad mengandalkan kekuatan rasio untuk mengambil keputusan berlandasan Al-Quran dan hadis.